Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Nantia Nafla. Saya dari kelas IT 105 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai program menggunakan C++ dengan menggunakan pernyataan switch. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah PowerPoint, yaitu program menggunakan pernyataan switch. Jadi eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari switch itu sendiri. Jadi pernyataan switch merupakan pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya suatu program berdasarkan conditional expression. Mengendalikan aliran program bertujuan untuk dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Jadi sebenarnya pernyataan atau fungsi switch ini kondisi switch sendiri merupakan salah satu percabangan yang hampir mirip seperti pernyataan if-else. Tetapi hanya saja pada switch case ini hanya memiliki dua bagian, yaitu switch dan juga case. Biasanya switch case sendiri digunakan untuk menyeleksi sebuah variabel. Apabila variabel tersebut datanya sama, maka akan mengeksekusi sebuah blok kode. Fungsi dari switch sendiri yaitu untuk mengevaluasi suatu nilai yang disebut juga dengan ekspresi terhadap daftar nilai dan mengembalikan hasil yang terkait dengan nilai cocok pertama. Jika tidak terdapat kecocokan, maka nilai default opsional mungkin akan dikembalikan. Nah, selanjutnya ada ketentuan program. Jadi saya akan membuat suatu program yang istilahnya seperti program kalkulator atau perhitungan kalkulator. Dan di sini saya mempunyai suatu ketentuan, yaitu buatlah program matematika sederhana dengan menggunakan pernyataan switch. Di mana pada program tersebut, user diminta untuk memasukkan dua buah bilangan, lalu setelah itu program akan memberikan pilihan kepada user untuk memilih angka 1 sampai dengan angka 3. Jadi program tersebut seperti ada dua buah bilangan, jadi user akan memilih dari dua buah bilangan tersebut. Dan user juga akan diberikan pilihan. Jadi untuk angka yang pertama adalah penambahan atau pertambahan, angka kedua itu pengurangan, dan angka ketiga itu adalah perkalian dari bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi user suruh milih antara angka 1, 2, atau 3, di mana bilangan 1 dan bilangan 2 nanti akan dijumlahkan, sehingga program tersebut akan ditampilkan seperti ini contohnya. Jadi output yang dikeluarkan seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai ke programnya. Jadi kita masuk ke web lalu masuk ke C++ online terserah, tapi di sini saya pakai Programize. Oke, kita langsung saja mulai ke programnya. Yang pertama, kita ketikkan int bilangan 1. Jadi nanti kan ada bilangan 1, bilangan 2, dan juga pilihan. Jadi kita masukkan bilangan 1, lalu kita masukkan bilangan 2, dan juga kita masukkan pilihan. Lalu kita masukkan float, hasil, dan juga string operasi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan outputannya untuk nanti ditampilkan. Kita masukkan output, lalu kita masukkan persis seperti ini ya. Nih, seperti ini. Kita masukkan jadi pilihan. Kedua, untuk nomor 1 itu adalah pertambahan
atau penjumlahan, pertambahan, lalu nomor 2 itu adalah pengurangan. Pengurangan, dan yang terakhir nomor 3 itu adalah perkalian. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan outputannya lagi, handle, untuk memindahkan baris di bawahnya. Lalu kita masukkan output untuk user memasukkan pilihan. Apakah ia ingin masukkan angka 1, 2, ataupun 3. Kita masukkan outputan seperti ini. Masukkan pilihan. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini, lalu kita masukkan juga inputannya. Inputannya yaitu pil, yang ini. Pil itu pilihannya. Lalu kita masukkan lagi untuk memasukkan bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Nah, kita masukkan seperti ini. Masukkan bilangan pertama. Nah, lalu kita masukkan inputannya, bilangan 1. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bilangan kedua. Kita copy saja. Nah, kita masukkan bilangan kedua. Bilnya jangan lupa diganti ya. Bilangan 2. Seperti ini. Baik, oke. Jika sudah, kita langsung masukkan pernyataan switch-nya. Kita masukkan switch. Lalu kita masukkan pil. Dan kurung buka. Nah, lalu kita masukkan case-nya. Case 1 misalnya seperti ini. Lalu kita kasih hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Seperti ini. Lalu kita masukkan operasi sama dengan tambah. Dan terakhir kita masukkan break. Lakukan hal yang sama hingga ke perkalian. Jadi di sini kita ada 3 case. Nah, diganti untuk case 2. Itu ada pengurangan. Ganti juga ininya. Dan untuk case 3 itu perkalian. Perkalian menggunakan ini. Oke. Nah, ini case-nya jangan lupa diganti jadi case 3. Oke, nah, kalau sudah kita masukkan default. Default titik 2. Kita masukkan outputnya kembali. Kita ketikkan salah memasukkan operator. Dan juga kita kasih handle. Oke, sudah. Jika sudah, kita langsung kasih outputan. Ini sebenarnya opsional ya, tapi saya menggunakan ini untuk supaya rapi. Jadi hasilnya nanti dia akan di bawahnya ini. Jadi kita ketikkan handle. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir kita langsung memasukkan outputannya dengan cara memasukkannya bilangan 1, lalu operasi, lalu bilangan 2, dan juga kita masukkan ini, lalu hasil, dan handle. Nah, ini kita jadi outputan bilangan 1, lalu kita masukkan operasi, lalu bilangan 2,
dan jadi hasilnya seperti itu. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Jika dirasa sudah, kita bisa langsung memulai programnya atau kita klik menu Run. Oh, ada yang salah nih. Upload. Oh, kita tidak. Nah, mohon maaf, jadi kita tidak tambahkan itu ya di akhir, jadi agak. Nah, ini udah muncul. Nah, pilihan. Pilihan 1 pertambahan, pilihan 2 pengurangan, dan pilihan 3 perkalian. Jadi kita masukkan pilihan, misalnya kita pilihan 1 nih pertambahan. Bilangan pertama mau berapa? Misalnya 15 ditambah 10 sama dengan 25. Kita coba lagi, kita clear dan juga run kembali. Kita akan mencoba pengurangan, yaitu angka 2. Kita masukkan misalnya sama deh, 15 dikurang 10, hasilnya 5. Satu lagi kita coba perkalian. Oke, jadi kita pilih angka 3, bilangan pertama misalnya 15, dikali 10 sama dengan 150. Oke, jadi untuk program pernyataan switch, yaitu program perhitungan kalkulator, sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada error seperti tadi, kita harus baca dulu tuh apa yang kurang. Jadi saya tidak menambahkan ininya. Nah, jadi tadi seperti ini, jadi agak error. Tinggal kita klik seperti ini, lalu run, coba kembali dan akan tampil. Jadi kalau codingan itu harus teliti ya, perhatikan apakah ada step-step yang kurang gitu. Baik, kita stop share terlebih dahulu. Nah, untuk program perhitungan kalkulator dengan menggunakan pernyataan switch sudah selesai. Segitu saja mungkin dari saya. Jadi, saya akan tampilkan dulu sebentar untuk PowerPoint-nya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini, sama ya, dan juga hasilnya seperti ini. Perkalian gitu. Oke, sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.